Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Birahmatika ya arhamar rahimin. Hadirin jamaah salat maghrib di Masjid Darussalam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama kita bersyukur kepada Allah atas karunia dan nikmat yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita sekalian. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, orang-orang yang mengikuti jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga hari akhir nanti. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita masuk di ayat ke-30 dari surat Al-Baqarah. Ayat ini mempertegas fadilah atau keutamaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Kalau di ayat 29, keutamaan manusia itu adalah diberikan kewenangan untuk, atau bukan diberikan kewenangan, diberi fasilitas semua yang ada di muka bumi, maka ayat ke-30 ini mempertegas tentang kewenangannya. Jadi fasilitas niku nek boten enten kewenangane nggih percuma. Maka kewenangan itu adalah mengatur seluruh apa yang ada di muka bumi, tidak hanya merasakan buahnya, tapi juga mengaturnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك
Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Qala ya maaf wa 'allama Adama al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaa'ikah, mengalirkan darah. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Sementara kami, kata para malaikat, bertasbih kepadamu dan menyucikan kamu terus menerus. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Allah kemudian menjawab, saya lebih tahu tentang perkara yang kalian semua pastinya belum tahu. Satu ayat dulu. Yang pertama ketika Allah mengatakan wa idz qala rabbuka, dan ingatlah ketika Tuhanmu. Mu ini siapa? Sebagian ahli tafsir mengatakan ya, mu-nya ini kembali kepada manusia. Ya. Engkau wahai manusia akan dijadikan khalifah di muka bumi ini. Ya. Dan semuanya akan ditundukkan oleh Allah untuk kalian manusia. Meskipun biasanya kata kamu di dalam Al-Quran itu lebih banyak dimaknai untuk Nabi Muhammad SAW, karena wahyu itu turunnya kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian ditambahkan di situ, ya terlepas mu-nya Nabi Muhammad bisa, mu-nya kepada manusia juga bisa. Yang paling penting adalah pesannya. Allah berkata kepada para malaikat, ya. Malaikat itu jamak dari malak. Ya. Malak itu artinya secara umum utusan. Jadi malaikat. Malak itu artinya secara umum adalah utusan. Ya, karena bentuk masdarnya kata malaikat itu berasal bahasa Arab itu begitu ya, digolei asal kalimatnya. Kalimat dalam bahasa Arab itu bahasa Indonesianya kata. Kosakata itu diambil dari mana? Ada yang menyebut itu diambil dari kata la'aka, ya, itu maknanya arsala, mengutus. Ya. Orangnya itu disebut malakun, maka dia itu makna asalnya adalah utusan. Ya. Karena itu di dalam Al-Quran dipertegas bahwa malaikat itu memang adalah utusan sesuai dengan penggunaan asal katanya. Surat Fatir ayat 1, ayat pertama. Surat Fatir itu surat nomor pinten? 35.
Napa surat Fatir ayat 35? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi fatiris samawati wal ardi ja'ilil malaikati rusula uli ajnihatin masna wa thulatha wa ruba' wa yazidu fil khalqi ma yasha'. Apa tutukane? Jenengan lah betul HP dewe-dewe sajane aja. Wa yazidu fil khalqi ma yasha'u innallaha ala kulli syai'in qadir. Segala puji milik Allah yang menciptakan langit dan bumi, menjadikan malaikat-malaikat itu sebagai rasul-rasul, utusan-utusan. Apakah semuanya itu dijadikan rasul-rasul? Tidak. Tapi banyak yang dijadikan rasul-rasul. Rasul dalam makna utusan. Ya. Kalau bahasa sekarang itu kurir, rasul itu. Ya, penyampai risalah, penyampai pesan, itu disebut rasul. Karena itu di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala juga mempertegas, ya, surat Al-Hajj ayat 75. Surat Al-Hajj itu surat nomor pinten? 22. Ayat 75. Allahu yastafi minal malaikati rusulan wa minan nas innallaha sami'un basir. Allah itu memilih di antara malaikat-malaikat itu ada yang dijadikannya rasul-rasul. Wa minan nas, juga memilih dari kalangan manusia juga ada rasul-rasul. Jadi kata malak jamaknya malaikah, arti asalnya itu sebenarnya sama dengan makna kata rasul, utusan. Jadi berarti ini malaikat. Malaikat itu secara bahasa arti asalnya adalah utusan. Karena itu kalau di dalam surat Fatir ayat 1 atau surat Al-Hajj ayat 75, malaikat itu dijadikan rasul, yaitu berarti sesuai dengan makna atau arti dari namanya, sebutannya, ya. Kan jarang malaikat itu apa arti malaikat? Malaikat. Jadi dalam bahasa Arab itu biasanya mesti digoleki. Iki asal maknane apa ya? Nah, malaikat sebagai rasul itu kalau dalam surat Fatir ayat 1 tadi itu macam-macam. Mereka itu punya sayap, ada yang 2. Jadi malaikat itu memang makhluk yang diantara cirinya itu memiliki sayap. Makanya nek ndelok film, ya, kok mantun niku muncul gambaran makhluk, ya, bisa bicara,
mungkin kepalanya manusia, terus enten sayape. Nek cilik-cilik disebut peri. Peri dede perih. Perih saja mana? Gitu ya. Allah tidak memberi gambaran yang jelas. Umpama dikai gambaran yang jelas, kita itu tidak bisa melihat kok. Ya percuma. Diberi gambaran saja. Uli ajnihah. Mereka ada yang memiliki sayap-sayap. Masna enten sing kalih, ada yang sayapnya 2. Wa sulasa, ada juga yang sayapnya 3. Wa ruba'a, ada yang sayapnya 4. Itu ya. Tapi pun mikir ya, sayapnya 3 napa mboten munting ngene iki. Kadang-kadang kita itu mengukur itu menurut pikiran kita gitu ya. Itu malaikat. Bahkan oleh Allah disebut yazidu fil khalqi ma yasha. Iso ae ditambahi wong Gusti Allah itu nambahi ciptaannya itu ma yasha, sesuai dengan yang dikehendakinya. Jadi saya pinten mawon terserah Gusti Allah. Itu Allah hanya memberikan contoh sederhana supaya kita paling tidak mengetahui sebagian cirinya. Kemudian Rasulullah SAW menceritakan ketika Isra Mi'raj, beliau itu dibawa oleh kendaraan namanya buruk, itu bersayap. Oh berarti malah malaikat. Informasi ini gampang. Oh itu malaikat. Ya, itu malaikat. Itu makna malaikat. Jadi malaikat itu ya, sebagian ahli tafsir mengaitkannya dengan asal atau akar kata malakun, dari kata-kata la'aka, itu artinya adalah utusan. Sifatnya malaikat itu macam-macam di dalam Al-Quran. Yang paling umum sering kita dengar, ya, di dalam surat At-Tahrim misalnya ayat 7 disebutkan, ya. Apa At-Tahrim ayat 7? Atau ayat 6, mohon maaf. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran waquduha an-nas wal hijarah والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Wahai orang-orang beriman, jagalah dirimu, jagalah keluargamu dari api neraka, di mana api neraka itu bahan bakarnya adalah annas, manusia itu sendiri, wal hijarah. Jadi nek menungsane pun boten enten sing nang jero neraka, berarti genine mati jange atas kehendak Allah. Tapi masih ada lagi wal hijarah, batu-batuan. Artinya manusia sendiri itu menjadi bahan bakar. Wal hijarah, dan batu-batuan. Sebagian ahli tafsir mengatakan batu-batu yang disembah itulah yang nanti akan menjadi bahan bakar. Ya. Watu sing boten disembah, boten. Sing disembah niku napa? Batu yang yang dimasukkan neraka jadi bahan bakar itu apa? Batu yang menjadi berhala disembah. Alaiha malaikatun ghilazun syidadun la ya'sunallaha ma amarahum. Nah, digambarkan
Neraka itu dijaga oleh banyak malaikat, bukan hanya satu. Alaiha malaikatun, bukan hanya satu, bukan hanya malaikat sinten? Malik. Bukan hanya malaikat Malik. Ya. Malik itu terkait dengan tugasnya mawon. Ridwan niku terkait dengan tugasnya mawon. Ya. Yang jaga berapa? Wallahu a'lam. Ada malaikat Ridwan, yaitu tugasnya. Ada malaikat Malik, itu tugasnya. Di ayat ke-6 surat At-Tahrim, neraka itu dijaga oleh banyak malaikat. Di mana banyak malaikat itu ghiladun syidadun. Wah, wis keras-keras. Ya, syidadun, bengis-bengis. Ya, bengis niku nek dilihat dari sudut pandang begitu teganya untuk menyiksa. Itu tugasnya tapi seperti itu. Ghiladun syidatun. La ya'sunallaha ma amarum, sifatnya malaikat itu tidak pernah maksiat, tidak pernah menentang Allah. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan karena itu selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Kula sering mengandaikan malaikat niku nggih kaya polisi kali tentara. Mboten enten kok diperintah niku mulet, mboten enten. Harus siap, dereng diperintah wis siap. Nah, gitu. Itu namanya la ya'suna, ya, man amarohum, kalau ini mana, kalau ini ya, mereka tidak maksiat, tidak menentang ya yang merintah mereka. Ini kalau apa namanya? Kalau tentara kan, polisi kan begitu. Pokoknya dengan perintah siap laksanakan gitu. Malaikat tuh begitu. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mereka selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Tapi ada juga di antara sifat malaikat yang kemudian terus dikerjakannya malaikat itu, ya, itu bagian bertasbih siang dan malam. Karena itu tadi dalam surat Al-Baqarah ayat 30 itu disebut, ya, kami ini selalu bertasbih. Dalam surat Al-Anbiya ayat 20 Allah menyebut itu pekerjaannya malaikat itu. Ya. Surat Al-Anbiya ini surat nomor pinten? 21. 21 ayat 20, ya, Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita. Sebenarnya sejak ayat 19 itu juga sudah dijelaskan oleh Allah sifat malaikat itu. Walahu man fis samawati wal ard wa man 'indahu la yastakbiruna 'an 'ibadatihi wa la yastahsirun. Yusabbihuna al-laila wan-nahara la yafturun. Ini semua sifat malaikat. Cuma di ayat 20 ini lebih berhubungan dengan apa yang kita bahas di ayat 30 dari surat Al-Baqarah. Penggawean itu bertasbih siang dan malam, malam dan siang, la yafturun, boten kendub belas, ya. Kalau kita kan kendu, ya. Kayak rantai nek wis kate rusak niku. Kadang kenceng, kadang kendu, nggih. Kalau malaikat boten. Ya karena malaikat itu tidak diberikan pilihan. Itu dilihat dari satu sisi tentu itu baik karena tugasnya begitu. Kalau enten sing ditugasi ngono kendo, malaikat jogon Pak Mujiono ya sedina iki ya aja ana musibah sing
ngenei malaikate kendo di repot. Wayahe takdire niku sehat walafiat mulai ngalih. Pinten sing jaga takdire Gusti Allah. Oh malaikate kendo mboten saged. Gitu ya. Atau sebaliknya takdirnya Allah itu seseorang mendapatkan musibah malaikate sakno. Maka situ kan pun saged jaga takdire Gusti Allah sapa iki sing. Maka Allah memilih malaikat itu adalah makhluk yang tidak pernah maksiat supaya semua ketentuan Allah itu bisa dijalankan. Coba malaikat mikir, wahai Nabi Muhammad iku wong-wong iku kok ambek sampean gak wedi ya. Sampai ketika Nabi SAW itu kena tombak di pipinya itu dan giginya itu tanggal gitu kan. Malaikat Jibril gregeten. Sakjane nek nuruti gregeten, ya harusnya gak adek kondo, langsung mawon. Tapi karena malaikat itu semuanya apa yang dikerjakan itu didasarkan perintah, maka mboten saged mengambil keputusan sendiri. Makanya nek dadi tentara gak oleh gawe keputusan dhewe, kudu ana haris komandone. Gawe keputusan dhewe repot, makanya akeh sing tembak-tembakan niku gawe keputusan dhewe niku. Gitu. Makanya kalau ada kasus seperti itu enak komandannya. Ya, niku oknum gitu. Karena harusnya nggak begitu. Di satu sisi api, ya, tadi tentara, tadi polisi niku disiplin, ya, selalu melaksanakan tugas. Tapi di sisi lain bayarannya pancet, mun saged diobah-obah. Nggih sak monten niku. CC ambek wong wira swasta. Ya, sing males ya oleh titik, sing akas ya oleh akeh. Ya, sing akas plus pinter tambah akeh maneh kan gitu. Itu bedanya. Jadi nek kepingin bebas selayaknya manusia kaya dikongkon wira swasta. Manusia itu kan bebas. Di satu saat kalau dia itu bisa menjalankan tugas dengan baik, dia melebihi malaikat. Gitu. Nek boten luweh ino dibanding binatang gitu kan. Ulaika kal an'am balhum adol. Ya, kadang seperti itu. Kadang dibanding hewan ternak pun bisa lebih jelek manusia itu. Tapi di sisi lain bisa melebihi malaikat. Ya apa enggak melebihi malaikat? Semua yang ada di muka bumi ini dikuasai, dan nanti di akhirat satu-satunya yang bisa merasakan buah dalam bentuk nikmat di surga ya manusia. Kalau malaikat ada di sana itu bagian jogot tok, kan gitu. Baik, itu wa idz qala rabbuka lil malaikah. Apa yang dikatakan oleh Allah, ya, inni ja'ilun fil ardi khalifah, sungguh saya akan menjadikan, saat itu akan menjadikan. Ya, tapi bentuk kalimatnya ini bentuk kalimat yang sudah pasti karena dia menggunakan jumlah ismiyah. Jadi tidak ada jumlah fi'liyah ini kapan, katene ta akan ataukah sudah, itu enggak perlu. Karena ayat ini memberikan penjelasan bahwa saat diucapkan belum terjadi, tapi meskipun belum terjadi sudah ditetapkan dan dipastikan, maka kalimatnya inni ja'ilun, saya akan menjadikan, maksudnya saya pasti akan menjadikan fil ardi, di muka bumi ini, khalifah. Siapa khalifah? Al khalifatu
may yakhlufu ghairahu wa yanubu manabahu. Asal arti kata khalifah itu adalah pengganti. Karena al-khalifah adalah orang yang menggantikan posisi pihak lain dan wayanubu manabahu dan menempati tempatnya gitu. Sinten sing digenteni? Allah. Kenapa? Karena yang ngatur alam semesta, bumi dan segala isinya ini Allah. Sing maringi napa jenenge rezekine menungso Allah. Sing maringi rezekine hewan ternak Allah. Yang memberi nasib kepada makhluk-makhluk bumi semuanya Allah. Yang mengalirkan air Allah. Yang membuat api Allah, semuanya. Kemudian ternyata itu diserahkan kepada manusia. Ya. Banyune mili dugi nggen kula rada dukur timbang mriki. Mili, sret mili tutuk kene. Dereng tutuk kene ambek wong kono dindek. Loh, sinten sing ngatur? Manusia. Ya. Gitu. Napa maneh nek panjenengan Semerawut sama lah, mungkin di daerah Tambak juga sama, di daerah saya kalau daerah saya pertanian sama. Mestine ku banyu ku mili nang nggone kabeh sawahe kene kena air, sawahe kene kena air. Enten jenenge napa jenenge? Tuwowo, Semerap Tuwowo. Kalau di desa itu tukang ngatur air itu namanya tuwowo. Itu tukang ngatur air. Sama yang ngatur air, sawahe tok sing dikei. Sawahe tanggane garing. Padahal kalau Allah ngasih air ya sesuai dengan kebijaksanaan Allah. Begini, roto. Kita enggak. Nang kene amber-amber nang kono dijarno. Itulah khalifah. Kita itu menggantikan, dan karena menggantikan Allah, maka nanti dalam surat Al-Ahzab ayat 72 iku jenenge nganiaya awake dhewe. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah Al-Ahzab ayat 72. Inna 'aradnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibali fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Amanah mengelola bumi ini sudah pernah kami tawarkan kepada siapa? Kepada langit. Langit, aturan bumi ini. Gak sanggup langit, boten sanggup kula. Wal ardi, bumi dhewe, aturan awakmu dhewe ambek sak isine. Wah, boten saged. Kangelan kula boten sanggup. Wal jibal, gunung. Gunung itu diantara ciptaan Allah yang diciptakan nomor urut ketiga atau keempat setelah Allah menciptakan bumi, isinya, kemudian Allah menciptakan gunung-gunung supaya bumi itu stabil. Baru nanti naik ke langit menyempurnakan ciptaannya. Gunung ditawari nggak bisa. Nggak sanggup. Kemudian amanah itu dipegang oleh manusia, oleh karena itu manusia itu zaluman, menganiaya, sangat zalim. Zalim itu artinya nganiaya, tidak bisa meletakkan sesuatu pada tempatnya, itu zalim. Karena pasti gak iso sempurna. Maka itu disebut zalim, atau biasa diartikan menganiaya dirinya sendiri. Jahula gak ngerti nek abot gitu loh.
dikira gampang. Nah, itu makna khalifah, menggantikan Allah. Kenapa disebut Abu Bakar itu khalifatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya, khalifatu Rasulullah. Karena menggantikan Rasulullah. Kalau Umar, gelarnya adalah khalifatu khalifati Rasulillah. Penggantinya Rasul. Nah, gitu. Tapi berhubung dawa, akhirnya Umar itu lebih senang kalau disebut Amirul Mukminin. Nah, begitu. Asalnya khalifatu khalifati Rasulillah. Itu. Pengganti. Khalifah itu apa artinya? Pengganti. Nah, tanggung jawab ngenteni penggaweane Gusti Allah itu yang berat. Ya. Medum rezeki nang kono kabeh ketuman mangan. Nek Gusti Allah sing atur. Berhubung kita yang ngatur, kono dikai akeh, kono dikai tambang, kono dikai HPH, kono. Nah, penduduk asli ini dikongkon minggir, repot nih. Itu kalau manusia, ya kan? Sing gak tahu turu neng gone hutan dikai HPH akeh. Hak pengelolaan hutan banyak. Sing turu nang hutan dikongkon ngali, repot nih. Itu makanya. Kalau Allah yang ngatur, larinya harimau, meskipun harimau itu predator, tidak lebih cepat dari larinya rusa, kijang. Niku sing ngatur. Ya. Kalau yang ngatur Allah, kucing itu cukup makan tikus, cukup pun, dan ambu, gitu loh. Karena ini sering dimangsa, maka tikusnya itu harus lebih cepat. Karena yang mangsa tikus itu banyak, tidak hanya kucing, ada ular, macam-macam. Nah, berhubung manusia yang ngatur, ularnya ditangkap, dijual, tikusnya dipakani bindang, ya tikusnya yang banyak. Jadi tugas menjadi khalifah itu berat. Karena itu Allah mengatakan innahu kana zaluman jahula. Manusia itu sakjane ya menganiaya diri sendiri, menyengsarakan diri sendiri, dan jahula, yang gak ngerti sama sekali beratnya tugas itu khalifah. Karena tugas menjadi khalifah itu tidak mudah, termasuk malaikat juga nggak sanggup. Akhirnya malaikat mengatakan, itu makna khalifah ya. Kemudian karena menggantikan Allah itu mengatur, kata khalifah itu juga diartikan sebagai pengatur. Karena mengatur itu juga mengorkestra. Itu kemudian khalifah biasanya juga diartikan pemimpin, ngatur, sing mimpin itu. Jadi khalifah artinya pemimpin itu belakangan. Yang penting adalah tugasnya, gitu. Kan kadang-kadang kata khalifah itu menjadi ya terlalu sempit sesuai dengan pikiran kita, gitu ya. Tugas kekhilafahan itu yang penting adalah pekerjaannya, bukan apa namanya simbolnya, bukan formalitasnya, begitu. Makanya kadang-kadang ada ungkapan tentang kata khilafah. Di satu sisi khilafah itu menjadi simbol yang tidak boleh digantikan, pokoknya kudu ngono, nek gak ngono iku gak bener. Padahal gurung mesti isok ngatur, gitu loh. Sementara di sisi lain, karena sudah ada yang begini, kerungu kata khilafah itu kepingin dihapus, keliru. Nah, yang menghapus khilafah kan menghapus pekerjaannya sendiri. Pekerjaannya itu adalah mengatur. Pekerjaannya manusia apa? Mengatur. Kok sama khilafah kok alergi? Nah, gitu.
Tapi sing khilafah ya ngono. Iki ku khilafahku maksudnya ngene gitu. Padahal maksudnya khilafah itu adalah pengaturan ini yang itu menggantikan Allah Subhanahu wa taala sebagai amanah yang sejak awal dipegang. Makanya di ini dugi substansi. Sama dengan orang Islam itu loh. Orang rame jenenge sapa? David. Jeneng kok David. Jenenge ku Daud ngono lho. Padahal David sampai Daud niku padha. Ya kan gitu ya. Kadang-kadang kita itu gak ngerti. Oh no. Ya, simbolik sekali. Ya. David itu cara kono gak iso ngomong we. Ya. Gak iso, nggak bisa ngomong we. Ya. Sama kayak orang Madura. Nggak iso ngomong B, tadi W kabeh. Ya kan? Wong Madura nek ngomong 8 napa? Belu. Gak iso ngomong W mereka. Sama David Daud ya ada rame jenenge. Ya. Atau sebaliknya, jenenge api tapi perilakunya tidak. Itu kan berarti ya ngabsen murid jenenge apik, iki jenenge apik. Sing elek dilokno, sing apik dilem, padahal kualik. Sing jenenge enggak sepiro familiar, itu yang amalnya baik, yang jenengnya bagus, namanya bagus, ternyata perilakunya. Kadang-kadang kan begitu. Bicara tentang khilafah dan khalifah itu loh. Yang satu pokoknya gak khalifah, khilafah, salah gitu ya misalnya. Tapi ternyata itu tidak ada implementasinya. Saya sering bilang, kau usah gaya sing dukur-dukur, gaya masjid sitok ya, gitu ya. Kayak contoh, nek ono, ini boten kan. Tapi di sisi lain, karena memang yang ini keras begitu, yang satu juga begitu. Krungu kata khilafah, wah iki coret, kan ngono ya. Loh, khilafah nih kalau diartikan ini adalah tugas kita semua. Loh kok mau dihapus lah tugas kita menjadi apa? Pengganti Allah di muka bumi mengatur alam semesta. Kalau itu dicoret, lah terus tugas sampean kate opo kan gitu. Nah, itu tentang kata khalifah asal maknanya adalah mayyakhlufu ghairahu wa yanubu manabahu. Artinya ini Umar bin Khattab khalifati Rasulillah. Ada kedawan dari Umar wis aku iki ngene ae Amirul Mukminin ya cukup bisa gitu. Nah, gitu. Kemudian muncul dalam sejarah istilah pemimpin yang 4 orang menggantikan Rasulullah itu disebut al-khulafaur rasyidun. Khalifah sing lurus. Kenapa? Karena ada khalifah yang belakangnya tidak lurus. Wes dijenengno khalifah. Khalifah sapa? Yazid bin Muawiyah niku sing mateni sinten? Nang Karbala niku Husain bin Ali. Ngono kan? Kadung disebut khalifah, tapi penggaweane gitu. Mulai meskipun ada yang baik-baik, tapi sudah muncul yang jelek-jelek. Makanya kemudian dipisahkan. Oh, ini namanya khulafaur rasyidun. Pengganti-pengganti yang lurus. Ngoten. Sing liyane gurung mesti kenceng kan gitu. Lho ngono kok dipeksakno khalifah, kok kadung disebut khalifah dadakno bengkong kan repot engko. Gitu. Baik. Itu kata Allah kepada para malaikat. Maka malaikat mengatakan, "Ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima." Ya Allah, napa jenengan niku temen mau menjadikan di muka bumi ini. Temen itu maksudnya bener. Apa beneran panjenengan itu
mau menciptakan di muka bumi ini makhluk yang nanti akan merusak. Mayyufsidu fiha, kata sebagian ulama, mayyufsidu fiha, merusak itu adalah berbuat maksiat, gitu. Wa yasfikud dima, dan mereka itu makhluk yang nantinya akan banyak mengalirkan darah. Itulah yang terjadi sekarang itu kan, banyak mengalirkan darah. Bahkan malaikat menguatkan argumentasinya, wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Sementara kami ini pekerjaan kami, padahal pekerjaan kami itu bertasbih saja. Nopo bertasbih itu? Tasbih itu bermakna sesuatu berjalan cepat, itu namanya tasbih, asalnya begitu. Ya, baik di darat maupun di laut, kalau dia itu berjalannya cepat, itu disebut bertasbih. Ya. Maksudnya, oh ya tasbih itu kan, nanti tasbih. Maksudnya bertasbih itu adalah amalan cepat-cepat mengingat menyebut nama Allah. Itu kata tasbih itu ya. Sementara kami bertasbih kepadamu dan menyucikanmu. Maka Allah mengatakan, inni a'lamu ma la ta'lamun, sungguh malaikat, saya ini lebih tahu dari apa yang sudah kamu ketahui. Sementara demikian yang bisa kita bahas. Nanti sebenarnya ayat ini nanti bisa kita lihat juga dengan ayat yang lain, surat Al-Hijr ayat 28, 29, kurang lebih sama nanti sampai ayat 35 itu kurang lebih sama. Ya, tadi kita banyak membahas makna kata malaikat, makna kata khalifah, gitu ya. Malaikat itu secara bahasa maknanya memang adalah utusan Allah. Ya, sementara khalifah itu maknanya dari asal katanya itu bermakna sebagai pengganti. Jadi makhluk disebut manusia itu sering juga disebut sebagai khalifatullah fil ard, pengganti Allah di bumi ini. Nang langit mboten di bumi, pengganti Allah di bumi, seperti surat ayat sebelumnya. Karena semua yang ada di bumi ini diciptakan untuk Allah, untuk manusia, gitu kan? Dan yang ketiga tadi makna kata tasbih, gitu ya. Kurang lebih demikian yang bisa kita pelajari. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.